membangun identifikasi keanekaragaman budaya Indonesia. Jadi tujuannya ada dua ya. Jadi di sini kira-kira Ibu di area pengembangannya yang mau dilakukan seperti apa? Ya, insya Allah besok saya mengharapkan di situ 3 pembelajaran budaya positif, kemudian pembelajaran berdiferensiasi, kemudian pembelajaran keterampilan sosial emosional. Iya, intinya yang ada 3. Yang dirancang ya, seperti apa itu yang kita rancang? Ya. Di situ dalam pembelajaran itu saya strategi mengadakan pembagian kelompok ya. Pembagian kelompok ada 3 macam. Di situ saya saya melihat kemampuan siswa dalam keterampilannya, berdiskusinya, di mana kegiatannya di situ anak-anak diajarkan untuk menempel rumah adatnya, pakaian adatnya. Di sini sudah ada strategi. Besok saya akan datang untuk melihat bagaimana Ibu melaksanakan observasi di dalam kelas ini. Saya akan masuk menyaksikan langsung. Insya Allah, mudah-mudahan apa yang direncanakan sesuai dengan terstruktur kita bisa capai besok. Insya Allah, amin. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Mengenai pembelajaran observasi, kemudian dilanjutkan observasi, dan hari ini pasca observasi dalam kegiatan itu tuh bagaimana perasaan Ibu yang sudah dilakukan kemarin? Saya merasa senang. Oh, Ibu merasa senang dalam kegiatan ini. Kemudian kira-kira dari pembelajaran Ibu itu ada kekurangannya? Ya, kemarin saya praktekkan mulai pembelajaran diferensiasi, saya merasa kekurangan waktu untuk mencapai setelah aku kekurangan tersebut untuk mencapai tujuanku di saat pembelajaran. Setelah saya susun RPP-nya, modul ajarku itu saya kekurangan waktu. Oh ya, seperti itu. Bapak kekurangan Ibu saat melakukan pembelajaran di waktu dalam proses pembelajarannya. Kemudian dari sisi kelebihannya materi kemarin pembelajaran di itu merasa penampilan itu kayak situ harus kelebihan itu saya melihat keterampilan emosional dan sosial itu. Ya baiklah Bu, dari kelebihannya bahwa sudah diterapkan keterampilan bagi anak. Dan dari skalanya, dari pembelajaran Ibu dari posisi 0 sampai 10, kira-kira Ibu berada di mana? Posisi di mana? Ini pembelajaran kemarin ya. Salah, enggak alat ukur. Berarti saya mungkin kira-kira saya di posisi 5-6 lah. Oh, seperti itu Bu. Bahwa posisi Ibu ada di posisi 5. Kira-kira bagaimana bisa meningkatkan area yang mau dikembangkan dalam pembelajaran Ibu seperti apa? Saya belajar kemarin di situ saya harus tingkatkan mengenai keterampilan itu sosial emosional. Iya, baik, untuk yang mau ditingkatkan dari keterampilan dan sosial emosional pembelajarannya ya. Jadi kira-kira Ibu kapan bisa? Kira-kira Ibu bagaimana cara untuk meningkatkan dari kekurangan Ibu yang dilakukan? Khususnya kemarin pembelajaran diferensial, saya merasa kekurangan betul di keterampilan. Mungkin caraku dengan cara bertanya kepada guru senior, khususnya yang lebih tahu lah belum lebih mempelajari ini, atau bertanya di media sosial begitu. Jadi dari kegiatan Ibu ingin rencana ingin berkolaborasi dengan guru senior dan ingin
mempelajari di media sosial seperti video-video itu ya Bu. Jadi kegiatan yang Ibu rencanakan ini kapan kita laksanakan? Insya Allah mungkin sekitar minggu depan lah kita bisa berkolaborasi dengan teman yang lebih tahu. Ya baiklah, Ibu, bagus sudah direncanakan bahwa minggu depan akan dilaksanakan maksudnya untuk melakukan pembelajaran di teman atau di video ya. Iya. Seperti itu Bu. Terima kasih waktunya pada hari ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya baiklah anak-anak, hari ini kita belajar PKN, yaitu keberagaman budaya. Bagaimana kabarnya? Sehat. Ya, saya bisa minta satu perwakilan sebagai pemimpin untuk baca doa. Siapa? Ya. Yang lain mengikut semua ya.
budaya Indonesia. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk keanekaragaman budaya Indonesia. Yaitu tujuan yang harus dicapai sebentar ya. Mengapa negara kita memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Keragaman budaya Indonesia tadi. Mengapa negara kita memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Apa saja manfaat dari sikap saling menghargai atas keberagaman? Ketiga, bagaimana cara menghargai keberagaman suku dan budaya di Indonesia? Apa tadi itu? Kenapa Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Apa artinya itu Bhinneka Tunggal Ika? Meskipun berbeda-beda suku, agamanya, ras, bahasanya, itu tadi, makanya namanya keberagaman, waktu berdepan, tapi tetap satu dalam kesatuan Indonesia. Apa manfaatnya? Saling menghargai. Seandainya tidak saling menghargai, kacau ki. Tak? Ada yang lain bahasanya tidak tahu apa maksudnya itu. Itu namanya keberagaman. Kita tetap saling menghargai. Biar tidak ditahu artinya, diambil dulu, dihargai, biarkan dia bicara apa pendapatnya. Ya? Bagaimana cara menghargainya? Suku budaya di Indonesia. Apa yang dimaksud dengan keberagaman budaya Indonesia? Nah, agama. Agama dari berapa agama kita tahu? Nah, apa? Islam, Hindu, Kristen, Buddha, Katolik. Halo sahabat, apa kabar? Semoga selalu sehat dan tetap bersemangat ya. Video kali ini akan membahas tentang keragaman budaya Indonesia. Negara Indonesia memiliki wilayah yang luas. Hal ini memengaruhi keanekaragaman masyarakat Indonesia. Apakah teman-teman tahu bahwa Indonesia terdiri dari banyak suku bangsa? Hampir setiap suku bangsa memiliki budaya tertentu. Keragaman budaya itu adalah kekayaan bangsa Indonesia. Kalian tahu bahwa terdapat sekitar 13.000 pulau besar dan kecil, 400 suku bangsa, dan juga ratusan bahasa lokal. Keragaman budaya bisa diamati dari bentuk-bentuk kebudayaan khasnya seperti adat istiadat, rumah adat, pakaian tradisional, tari-tarian, kesenian berupa alat musik dan lagu, senjata tradisional, dan juga makanan khas. Budaya-budaya di setiap daerah dikenal dengan budaya lokal. Budaya lokal inilah yang menjadi dasar tumbuhnya budaya nasional. Sekarang, yuk kita cari tahu apa saja sih bentuk-bentuk keragaman budaya di negara Indonesia. Keragaman budaya Indonesia yang pertama yaitu rumah adat. Rumah adat adalah rumah yang dibangun dari generasi ke generasi yang merupakan cerminan budaya yang terbentuk dari tradisi dalam masyarakat dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak dan gaya bangunan. Selanjutnya, keragaman yang kedua, pakaian adat. Pakaian adat atau tradisional ini berfungsi untuk mengekspresikan identitas, biasanya dikaitkan dengan wilayah geografis atau sejarah. Pakaian adat juga dapat menunjukkan status sosial, perkawinan, dan agama. Berikutnya, tarian adat.
Tari adat merupakan tari yang berkembang di suatu daerah secara turun-temurun. Tiap daerah mempunyai tarian adat masing-masing dengan peruntukan yang berbeda. Biasanya untuk menyambut tamu agung, merayakan panen, upacara kematian, atau upacara keagamaan. Berikutnya, keragaman alat musik dan lagu. Alat musik dan lagu tradisional adalah lagu yang berasal dari daerah tertentu. Lagu daerah statusnya bersifat kedaerahan dengan lirik dan bahasa asal daerah masing-masing, dimainkan dan dinyanyikan pada tradisi tertentu di daerahnya masing-masing. Selanjutnya yaitu keragaman senjata tradisional. Senjata tradisional tak hanya digunakan sebagai alat berlindung dari serangan musuh saja, tetapi juga digunakan dalam kegiatan berladang dan juga berburu. Berikutnya adalah makanan khas. Kuliner atau makanan khas merupakan produk budaya yang sangat mudah dikenali sebagai identitas suatu masyarakat. Makanan khas daerah adalah makanan yang biasa dikonsumsi di suatu daerah dan cocok dengan lidah masyarakat setempat. Nah, itulah keragaman budaya Indonesia. Sekarang kita akan mencari tahu apa sajakah keragaman budaya pada masing-masing setiap daerah atau provinsi yang ada di Indonesia ya. Yang pertama adalah daerah istimewa Aceh. Suku asli dari daerah istimewa Aceh antara lain suku Aceh, suku Tamiang, suku Gayo, dan juga suku Awas. Rumah adat dari daerah Aceh bernama Rumah Krombade. Pakaian adat dari Aceh yaitu ule balang. Tarian dari Aceh yaitu antara lain ada tari saman dan juga tari sedati. Alat musiknya yaitu serune kale, sedangkan lagu yang berasal dari Aceh adalah lagu Bungong Jumpa. Senjatanya berupa lencong. Dan makanan khas yang berasal dari Aceh adalah timpang. Selanjutnya yang kedua, Sumatera Barat. Suku asli dari Sumatera Barat adalah suku Minangkabau. Rumah adat dari Sumatera Barat bernama Rumah Gadang. Pakaian adatnya yaitu pakaian bundo kanduang. Tarian adat dari Sumatera Barat antara lain ada tari piring dan juga tari payung. Alat musik yang digunakan adalah saluang, sedangkan lagu daerah dari Sumatera Barat ini antara lain lagu ayam dan lapeh. Senjata tradisionalnya bernama kerambit, sedangkan makanan khasnya yaitu rendang. Konon katanya rendang ini adalah makanan terenak di dunia loh. Apakah kalian sudah pernah coba? Provinsi selanjutnya yaitu DKI Jakarta. Suku asli dari DKI Jakarta adalah suku Betawi. Rumah adatnya bernama Rumah Kebaya. Pakaian adatnya yaitu baju sadaria untuk laki-laki dan kebaya encim untuk perempuan. Tarian adat yang berasal dari DKI Jakarta antara lain adalah tari yapong dan juga tari topeng. Sedangkan alat musiknya bernama tanjidor dan lagu daerah dari DKI Jakarta ini antara lain lagu kincir-kincir. Senjata aslinya berupa golok. Dan yang terakhir, makanan khas dari DKI Jakarta yaitu kerak telur. Kita lanjut ke provinsi berikutnya yaitu Jawa Barat. Suku asli dari Jawa Barat adalah suku Sunda. Rumah adat dari Jawa Barat yaitu rumah kesepuhan. Pakaian adatnya berupa kebaya. Tarian adat dari Jawa Barat antara lain
musik yang terkenal dari Jawa Barat adalah angklung, sedangkan lagu daerah yang terkenal antara lain manuk dadali. Senjata asli dari Jawa Barat berupa kujang dan makanan khasnya yaitu berupa surabi. Nah, selanjutnya Provinsi Jawa Tengah. Suku asli dari Provinsi Jawa Tengah ini yaitu suku Jawa, suku Samin, dan juga suku Kangengan. Rumah adat dari Jawa Tengah bernama Rumah Joglo. Pakaian adat dari Jawa Tengah berupa jamit jangkep untuk laki-laki dan kebaya untuk perempuan. Tarian adat dari Jawa Tengah ini antara lain tari serimpi dan juga tari gambyong. Alat musik yang digunakan berupa gamelan, dan lagu daerah yang terkenal dari Jawa Tengah ini adalah lagu Suwe Ora Jamu. Senjata tradisional dari Jawa Tengah berupa keris, dan yang terakhir makanan khas dari Jawa Tengah yaitu wingko. Nah, berikutnya Jawa Timur. Suku asli dari Jawa Timur antara lain suku Jawa, suku Madura, suku Tengger, dan juga suku Osing. Rumah adat dari Jawa Timur berupa Rumah Joglo Situbondo. Pakaian adatnya yaitu gesaan. Tarian adat dari Jawa Timur antara lain tari remo. Alat musiknya yaitu berupa gamelan, dan lagu yang terkenal dari daerah Jawa Timur antara lain lagu yang berjudul Re Ayo Re. Senjata tradisionalnya berupa celurit. Sedangkan makanan khas yang terkenal dari Jawa Timur yaitu rawon. Berikutnya Provinsi Kalimantan Barat. Suku asli yang berasal dari Kalimantan Barat antara lain suku Dayak Ngaju, suku Kayong, suku Skadua, dan juga suku Pontianak. Rumah adatnya bernama Rumah Panjang. Pakaian adatnya yaitu kimbaba untuk pakaian laki-laki dan kimbibine untuk pakaian perempuan. Tarian adat dari Kalimantan Barat antara lain tari monong atau tari manong. Alat musik dari Kalimantan Barat ini bernama tumak, sedangkan lagu daerah yang terkenal berjudul lagu Aek Kapuas. Senjata tradisional yaitu berupa mandau, dan makanan khasnya yaitu tengkang. Berikutnya Provinsi Maluku. Suku asli dari Provinsi Maluku ini antara lain suku Buru, suku Kei, suku Banda, suku Ambon, dan juga suku Seram. Rumah adat dari Maluku bernama Rumah Baileo. Pakaian adatnya yaitu baju celeng. Tarian adatnya antara lain ada tari cakalele. Alat musik yang terkenal dari Maluku bernama tahuri, dan lagu daerah yang berasal dari Maluku ini berjudul lagu Ayo Mama. Senjata tradisional berupa parang salawako, dan makanan khas yang berasal dari Maluku antara lain bubur sagu ubi. Nah, kita lanjut. Berikutnya adalah Sulawesi Selatan. Suku asli dari Sulawesi Selatan antara lain suku Makassar, suku Bugis, suku Toraja, dan juga suku Mandar. Rumah adat dari Sulawesi Selatan bernama Rumah Tongkonan. Pakaian adatnya yaitu baju bodo. Tarian adatnya antara lain tari kipas kakarena. Alat musiknya yang terkenal yaitu keso-keso, dan lagu daerah yang terkenal berjudul lagu Angin Mamiri. Senjata tradisionalnya berupa bandi, dan makanan khasnya bernama kapurung.
Berikutnya, Provinsi Papua. Suku asli yang terdapat di Provinsi Papua antara lain suku Asmat, suku Dani, dan juga suku Biak. Rumah adat dari Papua bernama Rumah Honai. Pakaian adatnya yaitu terdiri dari rok lumbai dan juga koteka. Tarian adat dari Papua antara lain tari musyoh dan juga tari selamat datang. Alat musik dari Papua yaitu tifa, lagu daerah yang terkenal dari Papua antara lain lagu akustik dan juga yangko rambe-yangko. Senjata tradisional berupa busur dan panah dan juga tombak. Dan yang terakhir, makanan khas dari Papua adalah papeda. Nah, itulah bentuk-bentuk keberagaman budaya Indonesia. Agar keberagaman budaya tersebut tetap terjaga, kita harus melestarikannya dengan baik ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa lagi ya pada video selanjutnya. Nah, setelah dilihat materinya, dilihat apa yang bisa diambil di situ pelajarannya. Apa bisa? Oh ini tadi keberagaman apa tadi bisa dilihat contoh di situ. Setiap provinsi beda-beda tidak? Beda-beda. Ada dari apanya? Seperti apa tadi contohnya? Masalah pakaian. Apalagi? Makanan ciri khasnya. Apalagi? Senjatanya. Apalagi? Tariannya. Bentuk rumah. Apalagi? Nah, makanannya sudah. Sukunya. Ya, setelah dipelajari tadi saya akan membagikan LKPD-nya ya. Digunting, ditempel kembali di sini. Ini ada kotak-kotaknya toh? Nah, disusun kembali seperti ini. Berarti 2 kolom, hasilnya juga seperti ini. Jangan silakan dikumpul. Silakan dulu atau bagaimana? Gitu di sini. Kemudian apa lagi? Rumah adatnya, mana rumah adatnya? Ini. Kunci lagi di sini rumah adat di sini. Pencariannya di sini. Gitu, dah. Salah. Perbaiki kalau salah. Ya.
Gunting di sini, gunting nih. Sumatera ini toh. Kalimantan Selatan. Setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Saya persilakan kelompok satu maju. Ya. Sebut nama provinsinya, rumah adatnya, nama tariannya, makanan khasnya. Yang lain perhatikan teman kelompoknya yang lain. Sulawesi Selatan. Apa nama rumah adatnya? Tongkonan. Tariannya? Aceh, Darussalam. Nama rumahnya? Keraton Kasepuhan Cirebon. Tariannya? Tari Saudati. Ya. Makanan khasnya? Oke, kelompok 2. Kelompok 2, nama saya anggota Asya Ines. Ines. Oke, silakan. Sulawesi Selatan. Rumah adatnya? Rumah Tongkonan. Ya. Tari Apa? Kipas. Makanannya? Kurung. Iya. Yang kedua? Jawa Barat. Iya. Rumah adat. Rumah dagang. Nah, Tari piring. tidak jelas catatannya di sini enggak? Tulis. Oke, lanjut profesinya. Sumatera Barat. Rumah adat Keraton Kasepuhan Cirebon. Makanannya nasi tumpeng. Yang keempat? Nah, iya. Lanjut profesi. Saudati. Oke, kelompok 3. Iya. Cirebon. Tari daerah. Tari merah. Nasi. Tunggu sila. Apalagi yang kedua? Kalimantan. Nyarukro Aceh Darussalam. Rumah Kerokode. Tari Saudati.
Tari payung. Makanannya Provinsi lagi. Provinsi selanjutnya. Sumatera Barat. Rumah Gadang. Saya Tepuk tangan untuk semuanya. Ya, perhatikan. Sudah selesai tadi yang dikerja ya. Ada beraneka ragam di Indonesia. Setiap provinsi berbeda-beda budayanya, makanannya, bentuk rumahnya, nama tariannya dengan makanan khasnya. Di atas, ya, menyajikan gambar mengajukan pertanyaan berikut ini. Dilihat di situ, senangkah, sedihkah, marah, ngantuk atau bingung? Bagaimana perasaan tak selama perjalanan ini? Bingung, sedih, marah, ngantuk atau senang? senang. Senang. Kenapa nanya kalau senang? Jem? Ya baiklah nak, hari ini kita akan mengambil pelajaran khususnya keberagaman budaya yang ada di Indonesia ya. Kita harus paham itu bahwa Indonesia itu semboyannya Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap
warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Mengenai pembelajaran observasi, kemudian dilanjutkan observasi, dan hari ini pasca observasi dalam kegiatan itu tuh bagaimana perasaan Ibu yang sudah dilakukan kemarin? Oh, Ibu merasa senang dalam kegiatan ini. Kemudian kira-kira dari pembelajaran Ibu itu ada kekurangannya? Ya, kemarin saya praktekkan mulai pembelajaran improvisasi. Saya merasa kekurangan waktu untuk mencapai setelah aku kekurangan tersebut untuk mencapai tujuanku di saat pembelajaran. Setelah saya susun RPP-nya, modul ajarku itu saya kekurangan waktu. Oh ya, seperti itu. Bapak kekurangan Ibu saat melakukan pembelajaran di waktu dalam proses pembelajarannya. Kemudian dari sisi kelebihannya materi Iya, kemarin pembelajaran di itu merasa keterampilan itu kayak situ harus di kelebihan itu saya menyertai keterampilan emosional dan sosial itu. ya, baiklah Bu, dari kelebihannya bahwa sudah diterapkan keterampilan bagi anak. Dan dari skalanya, dari pembelajaran Ibu dari posisi 0 sampai 10, kira-kira Ibu berada di mana? Posisi di mana? Ini pembelajaran kemarin ya. Salah, nggak alat ukur. Berarti saya mungkin kira-kira saya di posisi 5-6 lah. Seperti itu Bu, bahwa posisi Ibu ada di posisi 5. Kira-kira bagaimana bisa meningkatkan area yang mau dikembangkan dalam pembelajaran Ibu seperti apa? Saya belajar kemarin kekurangan posisi itu saya harus tingkatkan itu mengenai keterampilan itu sosial emosional. Iya, baik, untuk yang mau ditingkatkan dari keterampilan dan sosial emosional pembelajarannya ya. Jadi kira-kira Ibu kapan bisa? Kira-kira Ibu bagaimana cara untuk meningkatkan dari kekurangan Ibu yang dilakukan? Ya. Khususnya kemarin pembelajaran eksperimental saya merasa kekurangan betul di keterampilan. Mungkin cara aku dengan cara bertanya kepada guru senior, khususnya yang lebih tahu lah dulu lebih mempelajari ini, atau bertanya di media sosial begitu. Iya. Dari kegiatan Ibu ingin rencana ingin berkolaborasi dengan guru senior dan ingin mempelajari di media sosial seperti video-video itu ya Bu. Jadi kegiatan yang Ibu rencanakan ini kapan kita laksanakan? Insya Allah mungkin sekitar minggu depan lah saya bisa berkolaborasi dengan teman yang lebih tahu. Ya baiklah, Ibu bagus sudah direncanakan bahwa minggu depan akan dilaksanakan maksudnya untuk melakukan pembelajaran di teman atau di video ya. Iya. Seperti itu Bu. Terima kasih waktunya pada hari ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum